Presentasinya tampil ya? Iya Pak, tampil. Oke, bab 1, subbab 1 adalah konsep komunikasi. Jadi kata kunci utama dari materi ini adalah komunikasi. Jadi saya yakin dan percaya bahwa kita semua di sini itu sudah pernah melakukan komunikasi ya. Sudah pernah melakukan komunikasi, baik itu secara sadar atau secara tidak sadar ya, atau secara tidak disadari. Contohnya seperti komunikasi dengan diri sendiri. Yang seperti apa itu komunikasi dengan diri sendiri? Jadi kita akan membahas tentang komunikasi ya. Nah, komunikasi tentang diri sendiri itu seperti kita berkomunikasi dengan pribadi kita. Contohnya ketika Anda menjawab soal, Anda bertanya kepada diri Anda sendiri. Misalnya ada soal 2 tambah 4 itu berapa? Anda bertanya dalam hati, 2 tambah 4 itu berapa? Kemudian akan diproses oleh otak dan akan memberikan respon atau jawaban. Ini yang dimaksud dengan komunikasi dengan diri sendiri. Lalu ada komunikasi dengan orang lain. Nah, yang seperti apa itu komunikasi dengan orang lain? Ini sudah pernah kita lakukan secara tidak langsung. Nah, contohnya Anda ke pasar, Anda membeli, Anda menawar sebuah barang kepada penjual yang tidak Anda ketahui sama sekali. Anda tidak kenal orangnya, Anda tidak kenal penjualnya. Nah, itu sama juga dengan berkomunikasi dengan orang lain. Lalu apa pengertian komunikasi itu sendiri? Jadi dalam KBBI, ya, KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi itu didefinisikan sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan, informasi atau berita antara dua pengguna atau lebih, dengan tujuan saling memberikan feedback sehingga diperoleh persepsi yang sama tentang hal yang sedang dibicarakan. Jadi ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, menurut KBBI. Jadi komunikasi itu adalah proses pengiriman. Jadi di sini ada kata pengiriman dan penerimaan pesan. Jadi harus ada pengirim dan juga ada penerima. Kemudian ada pesan yang dikirimkan atau informasi yang dikirimkan. Kemudian ada tujuan, ya, tujuan. Kemudian ada feedback. Feedback itu umpan balik. Jadi ada respon yang timbul dari pengiriman pesan tersebut. Kalau intinya kita simpulkan bahwa komunikasi itu adalah proses untuk penyampaian sebuah pesan, ya, yang dapat dipahami. Jadi ketika informasi atau pesan itu dipahami, maka komunikasi itu berlangsung. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan. Pada bagian pertama ini akan kita bahas tentang komponen utama dalam komunikasi. Jadi agar komunikasi itu bisa berjalan secara efektif dan tepat sasaran, maka ada komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam berkomunikasi. Jadi komponen ini harus ada pada saat kita berkomunikasi ya. Atau kalau salah satu komponen ini tidak ada, maka komunikasi itu bisa saja tidak terjadi atau tidak terjadi komunikasi. Nah, di sini ada 5 komponen utama sehingga komunikasi itu berjalan efektif dan tepat sasaran. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah pengirim pesan. Jadi orang yang bertindak untuk mengirim pesan, ya. Jadi orang yang bertindak untuk mengirimkan pesan itu disebut
komunikator. Ini mirip-mirip dengan kata provokator ya, tetapi artinya berbeda. Kalau provokator itu yang membuat masalah. Nah, yang kita bahas di sini adalah komunikator. Jadi komunikator itu adalah orang yang mengirimkan pesan atau orang yang menyampaikan informasi. Kepada siapa? Kepada komponen yang kedua, yaitu komunikan. Jadi komunikator itu mengirim pesan kepada komunikan. Jadi komponen utama yang kedua adalah ada namanya komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan. Jadi orang yang menerima pesan tersebut itu disebut komunikan. Ini adalah faktor yang komponen utama yang kedua. Jadi kalau tidak ada komunikator, tentu tidak ada terjadi komunikasi. Begitu pula kalau tidak ada komunikan, maka komunikasi pun tidak akan terjadi. Jadi ini adalah faktor utama ya, atau komponen utama ya, yang harus ada untuk menciptakan sebuah komunikasi. Saya harus ngecek terus ini ya, jangan sampai ada siswa yang baru gabung, itu harus diizinkan dulu. Oke. Berikutnya komponen utama yang ketiga adalah informasi. Nah, informasi di sini adalah pesan. Pesan yang disampaikan. Jadi ketika kita berkomunikasi, ada komponen yang ketiga, yaitu ada pesan yang kita ingin sampaikan. Pesan dari komunikator ke komunikan. Pesan atau informasi. Jadi inti dari pengertian dari komunikasi itu tadi, itu kan menurut KBBI adalah proses pengiriman dan penerimaan sebuah informasi ya, pesan, baik kepada satu orang atau banyak orang. Jadi harus ada informasi yang disampaikan pada saat kita berkomunikasi. Di sini perannya bisa timbal balik ya, antara komunikator dengan komunikan itu bisa timbal balik. Jadi dia juga menjadi komunikator sekaligus juga bisa menjadi komunikan. Jadi fungsinya ganda. Jadi tidak mesti bahwa dia komunikator maka dia akan terus menjadi komunikator, dan ataukah dia menjadi komunikan akan terus menjadi komunikan. Karena di dalam komunikasi itu ada istilah komunikasi timbal balik atau komunikasi interaktif. Nah, ini yang dimaksud di poin yang kelima ya. Tapi sebelumnya kita bahas dulu yang komponen utama yang keempat. Jadi ada komponen utama yang keempat. Nah, komponen utama yang keempat itu adalah media. Jadi ada media. Dalam berkomunikasi itu ada namanya media atau saluran komunikasi yang digunakan. Seperti perkembangan teknologi saat ini, itu kita menggunakan banyak sekali media elektronik. Nah, dalam berkomunikasi itu kan ada media elektronik, ada media cetak, ada media audio video. Jadi kalau media elektronik berarti dia menggunakan barang-barang elektronik. Contohnya seperti HP. Dalam berkomunikasi, jadi medianya itu adalah HP untuk berkomunikasi. Lanjut ke poin terakhir yang kelima, yaitu feedback. Jadi feedback tadi sudah saya jelaskan di awal. Feedback itu adalah umpan balik. Jadi istilahnya balasannya ya, balasannya atau feedback. Nah, kalau di elektronik itu biasanya kita sebut feedback itu adalah gangguan ya. Misalnya Anda setel mic kemudian speakernya berdengung. Nah, itu namanya biasanya kita sebut feedback itu. Karena suaranya kembali masuk ke speaker. Nah, itu
hasil dari rangsangan yang kita berikan. Misalnya seperti saya berkomunikasi saat ini. Saya menanyakan sebuah pertanyaan, kemudian Anda menjawab. Jawaban itu adalah sebuah feedback. Ya. Jadi komunikasi berlangsung secara interaktif, tidak satu arah. Jadi kalau satu arah itu berarti saya saja yang bicara, tidak ada balasan dari audiens atau komunikan. Komunikan hanya menerima tapi tidak memberikan feedback, tidak ada jawaban. Nah, jadi inilah yang dimaksud komponen utama dalam komunikasi. Ya, agar komunikasi itu berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Jadi 5 komponen ini itu harus ada pada saat kita melakukan komunikasi. Jadi pada saat kita melakukan komunikasi, 5 komponen ini harus ada. Saya lanjut ke bagian kedua. Bagian kedua itu jenis-jenis komunikasi. Jadi jenis-jenis komunikasi di sini itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 kategori yang berbeda. Jadi dapat dikelaskan menjadi 3 kategori yang berbeda. Yang pertama adalah komunikasi secara verbal. Jadi yang pertama adalah komunikasi secara verbal atau secara lisan. Jadi biasa kita sebut lisan. Nah, lisan di sini adalah komunikasi dengan ucapan atau kata-kata. Jadi kalau kita mengeluarkan kata-kata, ya, kita berbicara, mengucapkan sesuatu, nah, itu berarti kita melaksanakan komunikasi secara verbal atau lisan, ya. Di luar dari itu, maka dia tidak masuk komunikasi secara verbal atau lisan. Seperti mengumumkan, contohnya mengumumkan, ya, mengumumkan di pengeras suara, ya. Misalnya contohnya ada pengumuman dari pemerintah, dia menggunakan mobil, lalu mengumumkan lewat toa atau speakernya itu. Nah, itu sebenarnya adalah komunikasi secara lisan. Kita berbicara dengan orang lain, saling bercakap-cakap, itu adalah komunikasi secara lisan. Kadang-kala juga diartikan misalnya jagalah kebersihan, ya. Sebenarnya tidak perlu ditulis, tetapi karena kita ingat, maka sebenarnya itu masuk dalam komunikasi secara lisan. Kemudian kita masuk ke klasifikasi jenis-jenis komunikasi yang kedua, yaitu ada komunikasi nonverbal. Nonverbal di sini komunikasinya tidak menggunakan ucapan, tidak seperti verbal, ya. Nonverbal berarti bukan lisan. Kalau dia bukan lisan, lalu bagaimana cara berkomunikasinya? Nah, caranya berkomunikasi yaitu dengan menggunakan bahasa tubuh. Jadi menggunakan bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu banyak, ya. Banyak bahasa tubuh yang bisa digunakan. Seperti contohnya menunjuk ke suatu tempat, arah. Misalnya saya menunjuk ini. Nah, itu adalah bahasa tubuh. Misalnya saya menepuk tangan, ya, bertepuk tangan, itu adalah bahasa tubuh. Selain bahasa tubuh, ada juga yang kita kenal dengan istilah gestur. Gestur itu gerakan. Ada juga namanya ekspresi atau mimik muka, ya. Ekspresi mimik muka. Contohnya, kita tahu bahwa orang itu bersedih misalnya. Kalau bersedih biasanya mimiknya seperti apa? Kalau bersedih,
Kalau bersedih biasanya mimiknya seperti apa? Tentu biasanya dia menunjukkan wajah yang memelas ya, wajah memelas. Kemudian kadang dia menangis, mengeluarkan air mata. Itu menunjukkan bahwa dia sedang sedih. Itu adalah gestur ya, mimik wajah itu adalah bentuk suatu komunikasi nonverbal. Contohnya lagi, kita tahu bahwa orang itu sedang senang. Bagaimana kira-kira ekspresi wajahnya ketika orang itu sedang senang? Ada orang senang ekspresi wajahnya menangis? Ya mungkin ada menangis karena bahagia ya, memang ada. Tapi kebanyakan ketika orang bahagia maka ekspresi wajahnya itu cerah, dia tersenyum, bahkan bisa tertawa. Jadi ekspresinya tertawa. Itu adalah bahasa tubuh ya, body language, bahasa tubuh. Inilah yang dimaksud di poin kedua. Poin kedua. Kita pindah ke klasifikasi yang ketiga. Klasifikasi yang ketiga adalah komunikasi secara tertulis. Jadi ini dijelaskan juga, pasti Anda sudah tahu ya, komunikasi secara tertulis itu seperti apa. Berarti kita menggunakan media seperti kertas. Contohnya seperti menulis surat atau membaca koran. Itu adalah komunikasi secara tertulis. Membaca koran, membaca majalah, menulis surat, ya, termasuk membuat cerita, membuat novel, termasuk juga chatting di WA. Chatting di WA itu kan kita mengetik ya, mengetik itu sama juga dengan kita menulis. Jadi itu masuk pada jenis-jenis komunikasi pada klasifikasi yang ketiga, yaitu komunikasi secara tertulis. Jadi itulah tiga jenis komunikasi ya. Ada komunikasi secara verbal atau lisan, kemudian komunikasi non verbal, yaitu menggunakan bahasa tubuh. Lalu ada yang ketiga terakhir adalah komunikasi secara tertulis. Saya kira jelas ya. Kita lanjut ke poin ketiga. Poin ketiga itu adalah lingkup area. Ada lingkup area. Lingkup area itu sama juga dengan cakupannya, cakupannya, kawasannya. Itu lingkup ya, kawasan atau cakupan areanya. Nah, kalau di komputer dan jaringan dasar itu pasti kita sudah pelajari ya. Pembagian jaringannya itu berdasarkan lingkup area. Ada yang area kecil, sedang, ada yang besar. Biasa kita sebut dengan LAN, Local Area Network. Itu hanya area lokal, misalnya dalam satu gedung atau satu ruangan, ya. Kemudian yang kedua itu MAN, Metropolitan Area Network. Itu cakupannya bisa antar kota, ya. Jadi tadi cakupannya LAN itu hanya antar gedung, antar ruangan. Kemudian lebih besar lagi ke MAN, itu cakupannya antar kota, ya. Lalu berpindah ke WAN, Wide Area Network. Nah, itu cakupannya lebih besar lagi. Nah, itu bisa kita samakan dengan jaringan internet, karena dia bisa menghubungkan antar negara, antar pulau, ya. Jadi antar pulau atau antar negara itu bisa dihubungkan dengan jaringan WAN. Seperti ini juga. Jadi ini mencakup area.
lingkup area komunikasinya itu seperti apa, ya? Cakupannya seperti apa. Nah, di sini ada dua, dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi di lingkup internal. Jadi komunikasi di lingkup internal. Yang mana itu komunikasi di lingkup internal? Karena internal itu kebalikan dari eksternal. Jadi harus diingat, jadi ada istilah internal dan eksternal. Nah, internal itu diartikan sebagai masuk atau ke dalam, ya. Eksternal itu berarti keluar. Jadi kebalikannya, ada ke dalam, ada keluar. Pasti pernah dengar istilah ekspor impor. Jadi ada impor, ada ekspor. Kalau impor berarti masuk, ya, kita memasukkan barang. Kalau ekspor berarti kita mengeluarkan barang. Itu kalau ekspor, ya. Kalau lebih dekatnya lagi, misalnya Anda main voli, ya, pasti ada yang senang main voli di sini. Biasanya kalau bolanya masuk itu disebut in, ya, in. Jadi ingat saja in itu berarti masuk. Bedanya kalau dia keluar disebut out, bukan X, ya. Jadi kita kembali ke lingkup area komunikasi. Yang pertama itu adalah komunikasi di lingkup internal. Jadi kita berkomunikasi di dalam lingkup internal. Saya contohkan misalnya dalam sebuah perusahaan. Dalam perusahaan, komunikasi itu dijalin secara internal dalam sebuah perusahaan, ya. Kenapa harus menciptakan komunikasi secara internal? Karena di situ ada rahasia perusahaan yang tidak boleh jatuh ke tangan perusahaan yang lain. Jadi ada rahasia perusahaan yang tidak boleh jatuh ke tangan perusahaan lain. Nah, kalau jatuh ke tangan perusahaan lain, maka bisa bahaya, ya. Bisa bahaya karena ada saingan di situ. Makanya diciptakanlah komunikasi secara internal. Contoh lagi dalam keluarga. Di dalam keluarga itu ada bapak, ibu, kakak, adik, ya. Di dalam lingkup keluarga itu terjalin sebuah komunikasi secara internal. Jadi tidak keluar, ya, komunikasinya, ya. Hanya dibahas di dalam keluarga itu. Jadi kita hanya membahas di dalam keluarga itu tentang keseharian kita, tentang apa yang kita lakukan di dalam keluarga dan sebagainya, ya. Jadi tidak dikeluarkan, diekspos keluar. Jadi komunikasinya hanya dalam lingkup keluarga. Nah, inilah yang dimaksud dengan komunikasi di lingkup internal. Berbeda dengan yang kedua. Jadi komunikasi secara eksternal. Jadi komunikasi yang keluar, ya, disebarkan. Contohnya itu seperti pengumuman. Misalnya ada pengumuman di masjid, diumumkan lewat toa, ya. Nah, itu sebenarnya adalah komunikasi secara eksternal. Jadi dibagikan ke umum, khalayak umum. Contoh lagi seperti koran, televisi. Itu adalah bentuk komunikasi secara eksternal. Jadi dibagikan kepada siapa saja yang ingin mendengarkan, ya. Misalnya kalau kita di jalan kita lihat pengumuman, ada baliho pengumuman dan sebagainya, itu adalah bentuk komunikasi secara eksternal. Jadi itu ruang lingkup area komunikasi ada dua, secara internal ke dalam dan secara eksternal keluar. Saya lanjut ke poin yang keempat.
Di sini poin keempat, judulnya adalah metode. Jadi sudah sampai yang keempat ya, mulai dari jenis-jenis ya dan sebagainya tadi. Kita masuk ke yang keempat adalah metode komunikasi. Metode komunikasi itu bisa dibedakan menjadi dua kategori, yaitu komunikasi secara tidak langsung dan komunikasi secara langsung. Nah, dari gambar yang saya tampilkan di layar ini, itu kita sudah bisa membedakan yang mana gambar untuk komunikasi secara tidak langsung dan mana gambar komunikasi secara langsung. Nah, komunikasi secara tidak langsung berarti kita berkomunikasi tidak berhadapan langsung, tidak bertatap muka langsung, ya, tidak bertemu secara langsung. Jadi komunikasi secara tidak langsung itu kita tidak bertemu dengan komunikan, antara komunikator dengan komunikan itu tidak bertemu secara langsung. Jadi ada jarak yang memisahkan. Ada jarak yang memisahkan. Nah, gambar yang di bawah ini adalah contoh komunikasi secara tidak langsung. Jadi dia menggunakan misalnya chatting, chat, WA, ya, bisa menggunakan email, bisa menggunakan SMS, ya. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau video call? Jadi ada yang pernah bertanya, bagaimana kalau video call? Video call itu kan kita melihat orangnya secara langsung ya. Apakah itu tergolong komunikasi secara langsung atau tidak langsung? Jadi pengertian komunikasi secara tidak langsung adalah kita tidak bertemu langsung dengan orangnya ya, atau komunikan antara komunikator dengan komunikan. Walaupun kita melihat wajahnya, tetapi kita sebenarnya tidak bertemu langsung. Contohnya Anda lihat pada gambar di samping. Ini ada dua orang ya. Jadi dia face to face, bertemu langsung. Tidak ada jarak. Tidak terpisah dari pulau satu ke pulau yang lain. Jadi dia bertemu secara langsung. Secara real. Fisiknya ada secara real. Nah, ini yang dimaksud dengan komunikasi secara langsung. Jadi gambar di samping ini adalah komunikasi secara langsung. Jadi ada dua metode komunikasi, secara tidak langsung dan secara langsung. Kalau secara tidak langsung biasanya itu kita menggunakan media. Kemudian komunikasi secara langsung itu biasanya kita hanya bertemu langsung, bercakap-cakap langsung seperti itu. Saya lanjut ke poin ke-5 ya. Poin kelima itu masuk ke golongan komunikasi. Jadi ada golongan ya. Golongan. Itu dapat digolongkan menjadi 3 macam. Jadi ada penggolongan, pengelompokan komunikasi itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah komunikasi formal. Komunikasi formal ini menggunakan aturan. Jadi kita berbicara, kita berkomunikasi itu secara formal. Ada kaidah-kaidah yang harus kita patuhi, ada aturan yang harus kita patuhi dalam berkomunikasi. Contohnya, misalnya pada saat kita berpidato, ada aturan dalam saat kita berpidato ya. Misalnya mengucapkan salam terlebih dahulu, kemudian ada pembuka, memberikan penghormatan kepada para hadirin dan sebagainya. Nah, itu ada kaidah yang harus digunakan. Misalnya dalam sebuah rapat atau pertemuan, berbicara harus ada aturan. Kita merujuk ke pimpinan rapat, tidak langsung
nyerocos begitu saja ya, langsung menyampaikan sesuatu di dalam sebuah rapat. Itu harus ada tata krama dalam berbicara, ada aturan. Misalnya juga contohnya berbicara dengan orang yang lebih tua, berbicara dengan orang yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada kita, atau orang yang lebih yang lebih tua ya, misalnya berbicara kepada kakak, berbicara kepada orang tua, kepada ibu ya, itu harus sopan, menggunakan komunikasi yang baku, yang formal. Jadi tidak seperti berbicara kepada teman. Kemudian golongan yang kedua adalah komunikasi informal. Jadi ada komunikasi secara informal. Yang mana itu komunikasi secara informal? Kalau ini biasanya kita gunakan di suasana-suasana yang santai, suasana santai. Misalnya kalau kita lagi nongkrong, misalnya di sebuah tempat sambil misalnya di kafe ngopi-ngopi sambil diskusi begitu, diskusi santai, itu kita menggunakan komunikasi secara informal. Jadi tidak terlalu terpaku kepada sebuah kaidah atau aturan-aturan. Tidak perlu misalnya seperti yang saya hormati Bapak ini, yang saya hormati Kepala ini, dan sebagainya, santai saja. Itu yang dimaksud dengan komunikasi informal. Santai tetapi tetap santun ya. Santai tetapi tetap santun. Kemudian golongan yang ketiga, golongan komunikasi yang ketiga adalah komunikasi non formal. Jadi ini sudah ketiga. Yang terakhir adalah komunikasi non formal. Nah, di sini saya ketikkan gabungan. Kenapa gabungan? Karena di non formal ini dia menggunakan antara gabungan komunikasi formal dengan komunikasi informal. Jadi dia menggabungkan antara keadaan formal dan keadaan informal. Contohnya, misalnya Anda berbicara dengan teman Anda, misalnya menggunakan kata-kata yang lagi viral sekarang ya, seperti di YouTube yang "Hi guys", nah seperti itu masuk dalam komunikasi non formal. Jadi jenis atau golongan komunikasi non formal. Kita lanjut. Nah, ini poin yang terakhir ya. Poin yang terakhir yang keenam itu adalah tipe-tipe komunikasi. Jadi sudah ada 6 poin yang kita bahas. Yang terakhir itu adalah tipe-tipe komunikasi. Di tipe komunikasi ini dapat diklasifikasikan menjadi 5 tipe. Jadi ada 5 tipe komunikasi ya. Yang pertama dulu kita bahas adalah komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah itu komunikasi yang terjadi hanya pada yang aktif di situ hanya komunikan ya, hanya komunikator yang aktif di sini. Jadi hanya komunikator yang aktif. Komunikan itu tidak terlalu aktif, atau kalau bisa kita katakan itu tidak ada feedback. Jadi hanya terjadi komunikasi satu arah. Ini saya contohkan ya. Kalau kita buat polanya, kita buat pola. Itu bisa saya gambarkan polanya seperti ini. Nah, sebuah panah.
Jadi sebuah panah oke, seperti ini. Ini polanya komunikasi satu arah. Itu kita andaikan sebuah panah bermata satu ya. Jadi di sini komunikator yang berperan aktif di sini. Jadi tidak ada feedback. Ini pola untuk komunikasi satu arah. Dalam komunikasi data nanti pada materi selanjutnya itu ada istilah-istilah yang akan kita gunakan. Pengertiannya adalah komunikasi satu arah, komunikasi dua arah bergantian, ada komunikasi dua arah bersamaan. Nah, itu istilahnya dalam komunikasi data itu kita sebut duplex. Jadi ada duplex, ada hard duplex, ada full duplex. Duplex itu komunikasi satu arah, hard duplex itu komunikasi dua arah bergantian. Sedangkan full duplex itu adalah komunikasi dua arah bersamaan. Nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Berikut tipe yang kedua adalah komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu seperti apa? Nah, komunikasi dua arah ini berbeda dengan satu arah. Kalau satu arah tidak ada feedback, maka di komunikasi dua arah itu ada feedback. Ada balasan, ya, ada balasan. Tadi saya contohkan misalnya kita hari ini sedang berkomunikasi lewat Google Meet. Jadi ketika saya menerangkan, saya bertanya, Anda menjawab, jawaban Anda itu adalah feedback. Jadi kita melakukan komunikasi dua arah. Pengandaiannya itu kita bisa lakukan seperti dua panah. Jadi seperti dua panah. Nah, seperti ini. Ini adalah komunikasi dua arah. Ya. Komunikasi dua arah. Jadi seperti ini. Ada juga model seperti berikut. Jadi saya tunjukkan salah satu model seperti ini. Ini adalah komunikasi dua arah, tapi model yang lain ya. Nah, seperti ini. Ini adalah komunikasi dua arah. Nah, kalau ini komunikasi dua arah bergantian. Yang ini komunikasi dua arah bersamaan. Ini adalah komunikasi dua arah bersamaan. Biasanya diandaikan dengan dua mata panah. Ya. Dua mata panah. Kalau komunikasi dua arah bergantian itu dua panah ya, timbal balik. Jadi dua panah yang timbal balik. Apa maksudnya bergantian dengan bersamaan? Contohnya seperti ini. Kita berkomunikasi ya. Berkomunikasi. Tetapi feedbacknya itu harus menunggu dulu kita selesai. Jadi ada komunikator itu harus selesai dulu menyampaikan informasi, lalu bergantian komunikan lagi yang menyampaikan informasi. Contohnya ini pada alat handi talkie. Tahu handi talkie ya, yang Roger itu. Itu diterapkan komunikasi dua arah secara bergantian. Kenapa bergantian? Pada handi talkie itu biasanya dia menyampaikan kode setelah bicara. Misalnya halo,
bagaimana posisi di sana, ganti. Jadi ganti itu adalah kode mengizinkan lawan bicara untuk memulai komunikasi. Jadi dia tidak bisa sama-sama saling berkomunikasi secara bersamaan, karena datanya itu akan bertabrakan ya. Ada istilah collision. Collision itu bertabrakan. Karena dia menggunakan jalur yang berbeda. Makanya dia menggunakan jalur yang berbeda. Itu sebabnya dia dikatakan komunikasi dua arah bergantian. Berbeda dengan komunikasi dua arah bersamaan. Kalau komunikasi dua arah bersamaan, maka dia bisa bersamaan berkomunikasi antara komunikator dengan komunikan, antara pengirim dan penerima, itu bisa langsung bergantian. Contoh alatnya itu seperti telepon. Ya, seperti telepon yang kita gunakan. Kita menelpon, kita bicara, lawan bicara kita juga bicara dari sana. Itu informasinya tidak bertabrakan, tapi semuanya tersampaikan. Ini yang dimaksud dengan komunikasi dua arah bersamaan. Oke, saya lanjut. Jadi ada komunikasi satu arah, ya. Jadi komunikasi yang berperan utama di sini adalah komunikator dan tidak ada feedback. Kemudian ada komunikasi dua arah. Jadi komunikasi dua arah itu ada feedback, ada umpan balik yang timbul dari komunikasi. Jadi komunikan dan komunikator di sini itu bisa saling berkomunikasi. Istilahnya terjadi komunikasi secara interaktif. Kita lanjut ke tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga adalah komunikasi ke atas atau vertikal. Jadi istilahnya komunikasi vertikal, ke atas. Nah, kalau vertikal itu sebenarnya tegak lurus ya, tegak lurus. Jadi saya contohkan seperti ini. Jadi vertikal itu, nah seperti ini. Ini adalah vertikal. Nah, ini komunikasi secara vertikal. Jadi ke atas, tegak ke atas. Berdiri ya, berdiri tegak ke atas. Ini adalah vertikal. Komunikasi secara vertikal. Kapan dilakukan? Misalnya dalam sebuah perusahaan, di perusahaan itu pimpinan adalah direktur misalnya, direktur. Kemudian karyawan itu adalah bawahannya. Jadi karyawan berkomunikasi dengan direktur, maka terjadilah komunikasi vertikal ke atas. Komunikasi ke atas. Contohnya lagi ya. Misalnya dalam sekolah. Di sekolah itu ada senior, ada junior. Senior itu kan lebih di atas ya. Sedangkan junior itu kan di bawah. Jadi kalau junior berkomunikasi dengan seniornya, maka terjadilah komunikasi vertikal ke atas. Saya contohkan lagi dalam pemerintahan. Presiden itu adalah pemimpin negara ya, pemimpin negara. Kemudian bawahannya itu adalah para menterinya. Ketika para menteri melapor kepada presiden, maka di situ terjadi komunikasi vertikal. Jadi terjadilah komunikasi secara vertikal. Kita pindah ke tipe yang keempat. Itu komunikasi ke bawah atau top down. Komunikasi ke bawah itu kebalikan dari komunikasi vertikal ya. Kalau vertikal itu ke atas, nah kalau top down itu ke bawah. Ini kebalikan dari contoh yang saya berikan tadi. Misalnya dari presiden ke menteri. Ketika presiden menanggapi atau berkomunikasi dengan menterinya, maka terjadilah komunikasi top down.
Top down itu berarti dari atas ke bawah. Ketika senior berbicara dengan junior, maka terjadilah komunikasi top down. Ketika direktur berkomunikasi dengan karyawannya, maka terjadilah komunikasi top down. Jadi kebalikan dengan komunikasi vertikal. Yang terakhir adalah komunikasi ke samping. Komunikasi ke samping atau biasa kita kenal dengan horizontal. Komunikasi ke samping ini misalnya dengan teman sebaya. Misalnya antar siswa berkomunikasi, itu terjadi komunikasi horizontal ke samping ya, sebaya atau setingkat. Misalnya antar karyawan dengan karyawan, antara menteri dengan menteri, itu sebaya. Kalau sebaya berarti dia menjalin komunikasi horizontal. Sepertinya jam kita sudah habis, sudah jam 8.39. Ya, 8.43 ya. Jadi sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelum berakhir, mari kita bahas 2 soal berikut. Diharapkan ada feedback yang aktif dari peserta didik. Siap? Saya tunjukkan soalnya. Pak. Oke, saya bacakan. Saya bacakan. Pak. Setelah selesai saya bacakan, saya tunggu jawaban sekaligus absennya. Dengan begitu maka berakhir sudah pertemuan kita yang pertama ya. Oke. Silakan perhatikan layar monitor masing-masing. Soal nomor 1. Soal nomor 1. Ketika berkomunikasi dengan seseorang dalam kondisi bertatap muka, tetapi terkendala jarak yang lumayan jauh, Anda menggunakan gestur tubuh atau pola gerak tubuh, misalnya mengangkat tangan atau mengancungkan jari. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai komunikasi. A. Verbal. B. Telepati. C. Langsung. D. Non-verbal. E. Tidak langsung. Nah, silakan disimpan dulu jawabannya. Lanjut ke soal kedua terakhir. Oke, sudah? Saya pindah? Iya, Pak. Oke. Soal terakhir yang kedua adalah Tony sebagai seorang siswa sekolah kejuruan memperoleh kesempatan mengikuti seminar internasional secara online menggunakan video conference yang ditampilkan di layar proyektor. Narasumber akan memberikan materi secara detail melalui layar dengan didukung sistem audio yang akan didengarkan oleh para peserta. Tipe komunikasi yang dilakukan Tony adalah A. Vertikal. B. Top down. C. Horizontal. D. Komunikasi 2 arah. E. Komunikasi 1 arah. Nah, silakan dijawab. Kirimkan nama dan jawaban di chatting Zoom, di chatting Google Meet hari ini. Yang mengirimkan jawaban saya nyatakan hadir ya. Atau kita pindahkan ke WA saja, jangan sampai ada mapel yang mau masuk ya pada hari ini. Jadi jawaban dan absen kita pindahkan ke WA. Silakan kirimkan nama dan jawaban di WA.
absen dan jawaban dipindah ke WA. Oke, saya tutup. Sekian dan terima kasih. Sama-sama.